Baik, pertanyaan yang sangat relevan Pak ya, sangat relevan dengan kehidupan kita tentang suudzon kepada Allah. Bagaimana sih perilaku suudzon kepada Allah itu bisa terwujud? Atau seperti apa sih tindakan suudzon kepada Allah itu? Nah, kalau kita runtut, ini boleh jadi kegiatannya banyak, boleh jadi penampakannya banyak, boleh jadi perilaku suudzon kepada Allah itu banyak. Salah satu contohnya begini, kita berdoa kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, tetapi hati kita punya keraguan kepadanya bahwa doa kita dikabulkan atau tidak, itu berarti kita sudah memasukkan unsur suudzon kepada Allah. Bahwa jangan-jangan Allah tidak mengabulkan kita, bahwa jangan-jangan Allah tidak mendengar kita, bahwa jangan-jangan Allah tidak mau menerima kehadiran kita berdoa kepadanya. Nah, kalau kita punya pikiran meragukan Allah, itu juga berarti sudah sama dengan kita berpikir buruk kepada Allah. Dan itu salah satu ekspresi suudzon kepada Allah. Maka agar kita tidak terjebak pada suudzon kepada Allah, ketika misalnya kita berdoa kepadanya, maka kita harus husnudzon kepadanya sagemblengnya, sepenuhnya, sesempurna mungkin. Tidak boleh ketika kita berdoa ada pikiran bahwa jangan-jangan Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Karena begitu kita berpikiran jangan-jangan Allah tidak kabulkan doa kita kepadanya, berarti kita meragukan Dia. Dan ketika kita sudah meragukan Dia, berarti kita sudah memberikan kesempatan pada diri kita untuk suudzon kepada Allah. Dan suudzon kepada Allah itu adalah salah satu dosa besar. Maka agar kita terhindar dari suudzon kepada Allah, salah satunya ketika kita sedang berdoa pun kita tidak boleh punya pikiran buruk kepadanya. Misalnya berpikiran bahwa doa kita tidak akan dikabulkan. Itu yang pertama contohnya. Contoh yang kedua, misal ketika kita punya masalah, pastikan kita ingin dapat penyelesaian. Nah, bagaimana cara kita dapat penyelesaian? Kita kan tentu saja minta bantuan, baik bantuan spiritual atau mungkin bisa minta bantuan secara sosial kepada sesama manusia. Nah, kemudian ketika kita berusaha untuk mencari penyelesaian masalah itu, lalu kita punya pikiran misalnya, berdoa juga percuma, belum tentu dikabulkan, atau berusaha juga percuma, minta tolong kepada yang lain juga percuma, belum tentu orang yang kita akan minta bantuan itu akan membantu kita, atau mungkin yang lain-lainnya. Maka pikiran-pikiran curiga, pikiran-pikiran negatif seperti itu juga bagian dari suudzon kepada Allah. Itu yang kedua. Contoh yang ketiga, kita ini kan punya kesempatan hidup dari Allah, pasti diberikan potensi oleh Allah, punya keunggulan, punya prestasi, baik yang tergali maupun yang tidak tergali. Nah, kalau kita punya pikiran bahwa kita tidak punya apa-apa, kalau kita punya pikiran kita tidak punya kemampuan apa-apa, abdi mah kumaha atuh da teu walakaya, abdi mah saha atuh dasar-dasar naon gitu. Mungkin maksudnya bermaksud untuk merendah diri, atau bukan merendah diri, tawadu gitu ya. Tapi kalau kita punya pikiran di hati kita misalnya bahwa kita tidak punya potensi yang bisa diandalkan, sehingga kemudian kita frustasi, kita pesimis, dan kita rendah diri dan minder, maka tindakan minder, tindakan putus asa, tindakan rendah diri, sikap mental merasa diri tidak berharga, itu juga bagian dari ekspresi suudzon kepada Allah yang telah menciptakan kita dan berikan kepada kita banyak potensi yang harus kita gali. Seperti itu. Maka ada banyak pikiran, ada banyak ungkapan, ada banyak tindakan yang merupakan ekspresi suudzon kepada Allah. Nah, sehingga agar kita terjauhkan dari suudzon kepada Allah, maka semua tindakan kita harus dilandasi pikiran positif. Sekarang ini kan mulai muncul ya, dari dulu ya, cara berpikir positif, cara berpikir yang baik kepada diri sendiri,
kepada orang lain, orang-orang di rumah atau pada orang di luar rumah kita, termasuk kepada Allah. Ini bagian dari upaya syukur kepada Allah agar kita terhindar dari suudzon kepada Allah. Berdoa, yakinlah Allah mengabulkan. Ketika kita berusaha, yakinlah Allah akan berikan kita jalan. Ketika kita bekerja, yakinlah Allah akan berikan kita penghasilan. Ketika kita berusaha, yakinlah bahwa Allah akan berikan kepada kita jalan keluar. Terus pikiran-pikiran positif harus dibangunkan, harus dikembangkan. Dan agar kita terhindar dari suudzon kepada Allah secara pribadi, secara sosial maupun secara spiritual, kita harus hindarkan pikiran-pikiran buruk. Dan semua pikiran buruk kita tentang diri sendiri, tentang orang lain, itu juga merupakan ekspresi dari pikiran buruk kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita berpikir negatif pada diri sendiri, berarti kita tidak syukuran kepada Allah yang sudah berikan kepada kita potensi. Dan kalau kita tidak syukuran kepada Allah, berarti kita sama dengan suudzon kepada Allah. Makanya kita tidak boleh merasa diri rendah, tidak boleh merasa diri tidak bermakna, tidak boleh merasa diri tidak berguna. Termasuk ketika kita berdosa, minta ampunan kan? Ketika kita berdosa, kita tidak boleh berpikiran bahwa Allah tidak akan mengampuni kita. Kalau kita berpikir bahwa Allah tidak akan mengampuni kita, itu berarti suudzon kepada Allah. Maka sekalipun kita berdosa dan terus berdosa dan punya banyak dosa, agar kita tidak suudzon kepada Allah, tetaplah punya harapan untuk Allah ampuni dosa kita. Dan ketika kita punya harapan Allah ampuni dosa kita, itu berarti kita sedang husnudzon kepada Allah. Dan kalau kita berpikir Allah tidak akan ampuni dosa kita saking banyaknya dosa-dosa kita, berarti pikiran itu juga merupakan bagian dari sikap suudzon kepada Allah. Oleh karena itu, maka apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan dan kita lakukan, kita harus berpikir positif, berpikir husnudzon, husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, husnudzon kepada orang-orang di luar diri kita, baik yang ada di rumah maupun di luar rumah yang lebih jauh dan seterusnya.